Cerita kembali berlanjut. Kemarin kita dihebohkan dengan kedatangan lawan dari Chen Tianzi dan Jinzhou, yang mana itu adalah tim nomor 1, Lu Fan dan Jian Ying. Namun sebelum mereka menghebohkan para penonton yang sedang melihat di tribun, Xin memperlihatkan persiapan Lu Fan dan juga Jian Ying di ruang tunggu arena. Di sini sebuah panel sistem muncul yang menginformasikan bahwa peta harta karun tingkat lanjut telah berhasil disintetis 1 kali. Lantas Lu Fan bergumam dalam hati, selama di Akademi Longdu dia telah banyak mengumpulkan beberapa peta harta karun. Namun karena jarak yang cukup jauh dan kualitas hadiahnya rendah, Lu Fan tidak mengambilnya sehingga dia memutuskan untuk mensintetis peta harta karun tersebut. Terlihat Lu Fan terdiam sambil mengamati proses sintetis peta harta karun itu, hingga membuat Jian Ying bertanya perihal keadaan Lu Fan. Bersamaan dengan itu, panel sistem muncul bertuliskan peta harta karun tingkat lanjut berhasil disintetis 1 kali, dan peta harta karun tingkat dewa juga telah disintetis, menciptakan gabungan dari keduanya, yang membuat Lu Fan terkejut akan penyatuan peta harta karun kali ini. Di saat Lu Fan membuka peta harta karun ini, muncul gambar sebuah pohon besar dengan sarang burung di atasnya. Tampak juga benda berbentuk bola berwarna merah seperti telur di sarang tersebut. Diketahui nama tempat tersebut adalah pemakaman Flying Dragon dengan level area 45-60. Atas gambaran tempat yang menarik ini membuat Jian Ying bengong dan Lu Fan yang bergumam dalam hati bahwa tempat itu sama sekali belum pernah didengarnya dan memutuskan untuk menanyakan di lain hari karena saat ini ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu ujian penilaian mahasiswa baru. Setelah itu terdengar komentator yang mengatakan untuk kedua tim memasuki arena pertarungan. Mendengar nama dan timnya disebut, Jian Ying melirik ke arah pintu keluar dan Lu Fan yang mengatakan bahwa kini giliran bermain kita sudah tiba. Sembari menyeringai, Lu Fan menambahkan untuk tidak malas dalam ujian penilaian mahasiswa baru kali ini. Kemunculan Lu Fan dan Jian Ying membuat seisi arena yang menyaksikan pertarungan ini heboh dengan suara gemuruhnya. Lantas terdengar suara dari bangku penonton yang mendukung Lu Fan dan Jian Ying bahwa tidak diragukan lagi, mereka akan memenangkan pertarungan ini dan menjadi juara. Namun respon dari pendukung Tianzi dan Putri Jinzhou menepis dugaan itu dengan berkata hal tersebut belum tentu benar karena Tianzi sendiri telah meraih kemenangan 28 secara berturut-turut. Saat telah ada di dalam arena pertarungan, Jian Ying mengajak Lu Fan berbicara bahwa sebelumnya ia mendengar lawan yang akan mereka hadapi adalah seorang Dragon Tamer sama seperti Lu Fan. Sambil melirik ke arah Jian Ying, Lu Fan merespon bahwa hal itu benar dan mengajak Jian Ying untuk bertaruh dengan dirinya. Taruhannya adalah apakah dirinya bisa mengalahkan mereka, yaitu Tianzi dan Putri Jin sendirian. Setelah itu terlihat gambaran dari kubu Putri Jin, Tianzi dan Dragon Pet milik Tianzi yang sudah bersiap dengan kuda-kuda menyerang. Bersamaan Jian Ying berkata apa maksud Lu Fan bahwa dia bisa mengalahkan kedua orang itu tanpa mengeluarkan Dragon Pet miliknya, juga tanpa bantuan darinya, dan Lu Fan membenarkan hal tersebut. Kali ini dengan senyum kecilnya Lu Fan berkata kembali kepada Jian Ying bahwa saat dalam hutan laba-laba beracun dirinya menyadari satu hal, yaitu profesinya sangat mirip dengannya. Di momen ini kembali terdengar suara komentator yang tidak berhenti untuk mengatakan bahwa ini adalah pertarungan antara Tianzi dan Putri Jinzhou melawan Lu Fan dan Jian Ying. Sambil melirik ke arah Jian Ying, Lu Fan meminta jika dirinya menang, Jian Ying harus memberitahu terkait dengan semua karakteristik Swordmaster-nya tersebut. Dan saat komentator berkata bahwa pertarungannya dimulai, terlihat Tianzi langsung berlari menuju Lu Fan bersama dengan Dragon Pet-nya. Dengan semangat untuk membuktikan siapa yang terhebat, sambil berlari Tianzi berkata lirih bahwa akhirnya mereka bisa bertemu, juga meremehkan Lu Fan untuk tidak berpikir bisa mengalahkannya. Untuk sekarang dan masa yang akan datang, hanya akan ada satu Dragon Tamer, yaitu dirinya, sembari mengunuskan senjata tombak ke arah Lu Fan. Namun serangan Tianzi ini bukanlah sebuah masalah berat bagi Lu Fan. Dengan kecepatan yang dimiliki, Lu Fan masih mampu untuk menghindarinya. Terlihat Tianzi terkejut dengan bergumam dalam hati, sialan dia menghilang.
Karena serangan tidak sabar dari Tianzi membuat Jianying belum sempat merespon ajakan taruhan Lu Fan. Namun di momen ini, Lu Fan berkata tampaknya sudah terlambat untuk menolaknya. Terlihat Lu Fan hendak menyerang Dragon Pet milik Tianzi dengan kemampuan Dragon Claw yang dapat mengubah tangannya seperti cakar naga dengan kekuatan yang didasarkan pada kemampuan yang dimiliki. Dan bam, Lu Fan berhasil mengenai wajah Dragon Pet milik Tianzi. Setelah itu Tianzi melirik ke arah Jianying dengan bertanya-tanya dalam hati bahwa rekan satu timnya tidak ikut bertarung dan juga Lu Fan yang tidak memanggil naganya. Sembari mengunuskan tombak ke arah Lu Fan, Tianzi menanyakan hal ini dengan berteriak, "Apa maksud dari semua ini?" Dengan melirik dan senyum kecil di wajah, Lu Fan berkata bahwa itu hanyalah sebuah taruhan kecil yang tidak menarik. Dan sedikit ejekan Lu Fan menambahkan bahwa untuk mengalahkan dia tidak perlu untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Tampak Tianzi kesal dengan perkataan Lu Fan barusan yang meremehkannya. Di sisi lain Putri Jinzhu ikut tertawa mendengarnya dan memberitahu Lu Fan bahwa momen ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Dengan nada keras, Putri Jinzhu berteriak kepada Lu Fan bahwa dia akan membalasnya 2 kali lipat karena berani-beraninya orang rendahan seperti dirinya mencoba mempermalukannya. Bersamaan Tianzi menyuruh Dragon Pet-nya bernama Armor Earth Dragon untuk menyerang Lu Fan. Langsung saja Armor Earth Dragon ini mengaung keras ke arah Lu Fan, tapi Lu Fan masih bisa bersikap dengan santai dan malah menggoda dragon tersebut dengan mengatakan bahwa salah satu gigi naganya patah, membuatnya terlihat tidak cocok. Lantas Lu Fan melompat beranjak dari tempatnya. Di momen ini terlihat Lu Fan hendak mengayunkan pedangnya tersebut sambil berteriak, biarkan dirinya membantu untuk memperbaikinya. Dengan amat percaya diri, Lu Fan menyiapkan serangannya itu dan tatapan tajam Earth Dragon yang melihat Lu Fan hendak menyerang. Dan bam, serangan Lu Fan berhasil mengenai Dragon Earth ini sampai membuat salah satu tanduknya terpotong. Diketahui serangan Lu Fan ini bernama Dragon Fang Strike terlihat dari sistem panel yang muncul dengan kemampuan memobilisasi Ki Naga untuk memberikan pukulan kuat dengan senjata yang digunakan. Serangan Lu Fan dalam menghadapi Dragon Pet milik Tianzi ini berhasil membuat mata penonton yang melihatnya terkagum-kagum. Salah satu penonton seperti berkata sesuatu kepada seseorang di sampingnya, apa dirinya melihat serangan barusan. Dan terdengar seseorang meresponnya bahwa Lu Fan melawan ras naga hanya dengan kemampuan dirinya sendiri. Belum selesai, riuh penonton yang melihatnya kagum kepada Lu Fan karena walau lawannya berjenis naga bumi, namun itu juga memiliki perbedaan kekuatan yang cukup besar antara manusia dan naga. Dan hal ini merupakan hal yang tidak masuk akal. Melihat Dragon Pet milik Tianzi ini berhasil dilukai oleh Lu Fan, membuat Putri Jinzhu kesal, lantas menyuruh Tianzi untuk menghabisi Lu Fan dengan cepat. Tentu hal ini membuat Tianzi takut dengan majikannya itu. Langsung saja Tianzi menerjang ke arah Lu Fan kembali dan terlihat dirinya mengaktifkan skill sweep kepada Dragon Pet-nya. Dari arah lain bersamaan Earth Dragon ini hendak menyerang dengan capit ekornya. Dengan percaya diri, Tianzi meremehkan Lu Fan bahwa dia tidak akan mungkin memiliki skill perpindahan di situasi terjepit seperti ini. Tampak Lu Fan yang terkunci pergerakannya oleh serangan Tianzi hendak menyerang dengan skill bernama Dragon Gun yang dapat memobilisasi Ki Naga untuk memberikan pukulan kuat, dan sang Earth Dragon yang menggunakan skill sweep dengan mengayunkan ekor raksasanya membentuk seperti kipas, memberikan damage pada target dalam jangkauan tertentu. Dan boom, efek kombinasi serangan ini membuat ledakan hebat membuat tanah di sekitarnya hancur. Setelah itu terdengar suara yang bertanya kepada Tianzi apa yang sedang dilakukannya. Ternyata suara itu berasal dari Lu Fan dengan santainya sedang duduk di bebatuan dan menggoda Tianzi kembali untuk menyerangnya dengan lebih serius. Diketahui dalam sistem panel yang muncul, Lu Fan tadi menggunakan skill bernama Leaping Fighter Flash yang dapat berpindah ke lokasi manapun dalam jarak 50 meter dengan cooldown 30 detik. Di sisi lain, Jianying sedang mengamati pertarungan Lu Fan dan mempelajarinya. Tak hanya dapat memojokkan Earth Dragon, namun Lu Fan bisa bertarung dengan seorang Dragon Tamer di waktu yang sama. Padahal Earth Dragon memiliki atribut poin yang melebihi monster buas yang pernah dihadapinya bersama di alam rahasia hutan laba-laba beracun.
Lantas terdengar suara yang menyuruh Tianzi mundur karena hal ini telah membuat malu Putri Jinzhu. Tianzi hanya bisa melirik ke arah sumber suara itu berasal. Kali ini tampak Putri Jinzhu murka dengan kemunculan energi berwarna ungu, juga kilatan petir yang menyelimutinya. Tak lepas Tianzi menjadi tumbal kemarahan Putri Jinzhu dengan mengatakan bahwa banyak orang yang melihat pertarungan konyolnya. Dirinya bahkan tidak membuat Lu Fan mengeluarkan Dragon Pet atau membuat rekan timnya datang membantu. Di sini Putri Jinzhu berkata kembali bahwa jika dengan kemampuannya yang hanya seperti itu, bagaimana dirinya punya muka untuk merekomendasikan kepada saudaranya. Terlihat bagaimana Putri Jinzhu menghunuskan tongkat sihirnya yang sudah dipenuhi dengan aura ungu kehitaman, bak kilat petir yang menyambar-nyambar. Sambil berteriak kepada Tianzi, apakah sekarang dirinya masih ingin pergi ke kerajaan Taiki dan menyuruh berhenti akan mimpinya menjadi seorang Dragon Tamer terkuat. Lantas Putri Jin melepaskan sejumlah energinya ke arah Dragon Pet milik Tianzi. Di momen ini Putri Jin mengatakan bahwa dia sendiri yang akan mengambil tindakan untuk mendapatkan kehormatannya kembali karena sudah dibuat malu oleh Tianzi. Atas hal ini, Earth Dragon seperti hilang kesadaran. Di sisi lain, Lu Fan masih mengamati apa yang dilakukan oleh Putri Jin kepada Dragon Pet Tianzi dengan bergumam. Apakah skill yang dikeluarkan itu skill yang sama untuk mengubah pengikutnya menjadi seorang monster? Tampak Earth Dragon yang mengamuk sejadi-jadinya mengaung dengan keras yang tentu mengganggu para penonton yang melihat pertarungan ini. Lu Fan tidak habis pikir bahwa Putri Jinzhu akan menggunakan skill amplifikasi aneh itu terhadap Dragon Pet Tianzi ini. Setelah selesai menanamkan skillnya kepada Earth Dragon, terlihat kini Dragon Pet milik Tianzi mengamuk sejadi-jadinya disertai kilatan aura hitam keunguan. Setelah itu penonton yang melihatnya mulai bergumam, terdengar suara yang mengatakan apakah yang sebenarnya telah terjadi. Earth Dragon terlihat seperti iblis neraka dan kini kekuatannya telah meningkat pesat akibat buff yang diberikan rekan Tianzi. Dan ada juga penonton yang menyadari bahwa Putri Jin merupakan siswa luar dari kerajaan Taiji dengan kemampuan skill yang aneh. Melihat Earth Dragon seperti ini, banyak para penonton yang mengharapkan Lu Fan dapat memanggil Dragon Pet-nya sehingga pertarungan akan lebih epik antar kedua naga. Di dalam arena, Jian Ying yang melihat situasinya mulai tidak aman bagi timnya, membuat dia bersiap dengan mengeluarkan swordnya. Dalam panel sistem yang muncul, Jian Ying mengeluarkan Heavy Crushing Sword dengan kualitas epic, level senjata 24 dengan profesi khusus Swordmaster. Hendak mengaktifkan Shake the Mountain yang dapat memberikan 240% physical damage dan menyebarkan 24% damage ke target musuh di sekitarnya. Tidak hanya satu, Jian Ying juga mengeluarkan Bloodbreaker Sword-nya juga yang memiliki kualitas epic di level 24, tingkat profesi khusus Swordmaster yang memiliki kemampuan Armor Break yang dapat mengabaikan 32% pertahanan target saat memberikan damage. Dan skill Likeness berguna untuk meningkatkan kecepatan kontrol pedang sebesar 42%. Namun persiapan Jian Ying segera dicegah oleh Lu Fan dengan berkata kepada Jian Ying bahwa dia bisa menghadapinya sendiri dan jangan lupakan bahwa kita sedang bertaruh. Di sini Jian Ying masih tidak bisa menerima dan tetap ingin membantu Lu Fan, dan Lu Fan yang menegaskan bahwa sebelumnya dia pernah melihat skill ini, di mana rasa sakit membuat distorasi tubuh meningkat. Kemudian Putri Jin segera menyuruh Tianzi untuk menghabisi Lu Fan dan Tianzi yang mengiyakan perintah tersebut. Terlihat bagaimana Earth Dragon yang telah dibuff oleh skill Putri Jin ini bergerak menuju Lu Fan. Bersamaan Putri Jin bergumam bahwa dia akan mengambil Black Dragon milik Lu Fan dan akan menjadikannya seorang sampah yang tidak berguna lagi. Jika dia tidak ingin mati dan hal tersebut terjadi, maka keluarkanlah Black Dragonnya. Sembari menyeringai, Putri Jin menggoda Lu Fan dengan berteriak, bukankah atributnya cukup untuk melawan Earth Dragon? Tapi bagaimana dengan sekarang? Kali ini Lu Fan seperti hendak melakukan sesuatu dengan mengangkat tangannya lantas berucap, Dragon Language Magic, The Anger Earth Ice Dragon. Kemudian sebuah bentuk menyerupai Xiaoye muncul di belakang Lu Fan dan sistem panel yang muncul bertuliskan Ice Dragon King Anger.
merupakan udara dingin yang dapat meledak dalam jangkauan target, mampu untuk memberikan damage dan efek slow akibat pembekuan, di mana durasi efek ini akan berubah seiring dengan waktu yang berjalan, membuat Earth Dragon perlahan mulai membeku dan terlihat Tianzi dan Putri Jin yang mulai kedinginan akibat perubahan suhu ini. Terdengar suara penonton dalam arena yang mengatakan bahwa kini dirinya merasa kedinginan. Kini suhunya menjadi sangat rendah. Ada juga yang bertanya apakah itu bentuk dari naga milik Lu Fan. Jika benar, maka itu lebih baik daripada naga milik Tianzi. Namun penonton yang lain meresponnya bahwa itu bukanlah bentuk asli dari naga Lu Fan dan hanya sebuah magic skill. Mendengar penjelasan tersebut, seorang amat terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lu Fan, bahwa dia bisa menggunakan physical attack dan magic skill. Kemudian Lu Fan yang masih dalam sikap tenang ini mulai berkata kepada Putri Jin bahwa memang benar skill jahatnya membuat atribut Earth Dragon menjadi lebih tinggi dari atribut miliknya. Dengan tatapan tajam, Lu Fan memberi paham kepada Putri Jin bahwa siapa yang bilang dirinya bisa dihancurkan hanya dengan meningkatkan atribut dari Earth Dragon. Setelah itu terlihat bagaimana Lu Fan mulai melesat menyerang sambil mengatakan untuk tidak bermimpi merebut Black Dragon miliknya. Dan kini dirinya telah berada di depan Putri Jin hendak mengayunkan senjata swordnya. Terlihat bagaimana Putri Jin hanya bisa bengong melihat Lu Fan yang tiba-tiba sudah berada di depannya. Untung saja Tianzi datang membantu mencoba menangkis serangan Lu Fan dengan senjata tombaknya. Sembari mengatakan untuk tuan putrinya berhati-hati dan segera menyuruh Earth Dragon menyerang Lu Fan. Lantas Earth Dragon yang perlahan terbebas dari efek beku ini menyiapkan serangannya dengan mengumpulkan energi dalam mulutnya. Saat energi tersebut terkumpul, Earth Dragon langsung menyeburkannya mengarah kepada Lu Fan. Tapi percuma saja, Lu Fan masih mampu untuk menghindari serangan semburan Earth Dragon dengan melompatinya sambil berkata lirih dalam hati, sungguh budak yang cukup baik. Kembali Lu Fan dalam posisinya ini hendak mengeluarkan Dragon Language Magic. Terlihat kumpulan energi berbentuk bola ini hendak diarahkan ke Earth Dragon. Dan sistem panel yang muncul bertuliskan Blue Dragon King melepaskan auman menggelegar dapat memberikan damage yang besar disertai dengan efek kelumpuhan. Disusul dengan 20 serangan berlapis atribut petir di mana di setiap serangan akan mengurangi 20% untuk melumpuhkan musuhnya. Dan saat magic attack berbentuk naga ini mulai mengaung dengan keras, lapisan petir mulai muncul menyerang mengarah kepada Earth Dragon milik Tianzi, tanpa Earth Dragon yang merasakan sakit yang luar biasa. Pertarungan ini berhasil membuat para penonton yang melihatnya tegang dengan mengatakan bahwa ini sudah sangat berlebihan, di mana Lu Fan mengaktifkan magic attack barunya. Dan seseorang yang berkata bahwa dia bisa melihat serangan magic ini bukanlah serangan biasa. Ini adalah Dragon Language Magic yang langka, di mana Lu Fan melawan secara fisik kemudian mengerahkan kemampuan magicnya secara beruntun tanpa mengeluarkan Dragon Pet-nya. Dan seseorang lagi yang mengatakan tampaknya ini adalah akhir dari kemenangan beruntun dari Tianzi. Tianzi yang melihat serangan magic Lu Fan ini hanya bisa terkejut dengan berkata dalam hatinya, ini adalah hal yang mustahil. Mereka berdua adalah seorang Dragon Tamer, namun perbedaan kekuatan ini amatlah besar. Di sini Lu Fan kemudian mengatakan sesuatu kepada Tianzi bahwa dirinya heran kenapa dia tidak pernah menggunakan skill apapun selain Dragon Gun dari awal pertandingan. Dan teriakan Putri Jin yang menyuruh untuk Tianzi memaksa Earth Dragonnya terus bertarung walau sudah banyak terkena serangan oleh skill milik Lu Fan. Sambil menggenggam sword miliknya, Lu Fan menjelaskan bahwa Dragon Gun dan Dragon Fang Strike sedikit berbeda namun skill dasarnya tetaplah sama. Di mana yang membedakan antara kedua skill tersebut hanyalah senjata yang digunakan. Dengan tatapan tajam, Lu Fan bertanya, tapi kenapa dirinya tidak pernah menggunakan Dragon Claw atau Dragon Inspiration? Mendengar penjelasan tersebut membuat Tianzi cukup kaget dan menyadari sesuatu. Mungkinkah Dragon Claw dan Dragon Inspiration merupakan skill awalnya? Di sisi lain, Putri Jinzu murka karena perintahnya tidak dihiraukan oleh Tianzi dengan berteriak bahwa dirinya sama saja seperti Cui Hongtai, yaitu sama-sama tidak berguna.
dan kembali mengingatkan bahwa dirinya telah bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Oleh karena itu, segera habisi Lu Fan sekarang. Kali ini sword milik Lu Fan sudah dipenuhi dengan aura kilatan petir. Dengan menyeringai kepada Tianzi, Lu Fan menggoda bahwa tampaknya kontrakmu dengan Sang Earth Dragon tidak membuka semua skill untuk dirinya. Bukan karena tidak menggunakannya, namun memang dirinya tidak memiliki skill tersebut. Dan menyuruh Tianzi untuk menyerah saja, karena dirinya tidak memiliki peluang untuk menang. Dan menjelaskan bahwa mereka adalah seorang Dragon Tamer yang berbeda. Hal ini cukup membuat Tianzi marah dan menyuruh Lu Fan berhenti untuk mengoceh. Tapi Lu Fan masih mencoba menyadarkan Tianzi bahwa dirinya tidak perlu melakukan hal ini karena antara dia dan dirinya tidak memiliki sebuah dendam yang mendalam, dan mencoba menasihati Tianzi untuk tidak menjual harga dirinya demi Putri Jinzoo. Tapi hal ini justru membuat Tianzi geram hingga tatapan matanya mengeluarkan urat-urat kemarahan. Sambil berkata kepada Lu Fan untuk diam. Dirinya bukan hanya menghalangi posisinya sebagai seorang Dragon Tamer terkuat, namun juga telah mengajarinya untuk tidak menjual harga dirinya. Lantas Tianzi melirik ke arah Putri Jin dan meminta tolong untuk menerapkan skill amplifikasi kepada dirinya. Dia akan mempertaruhkan nyawa untuk memberi pelajaran karena telah menyinggung harga diri sang putri. Mendengar itu, Putri Jin tampak senang dan segera mengeluarkan skillnya kepada Tianzi. Saat proses ini berlangsung, Putri Jin mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk dapat mengalahkan Lu Fan. Terlihat juga bagaimana efek dari penerapan skill amplifikasi membuat Tianzi seperti tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Lu Fan masih tidak habis pikir kenapa Tianzi mau untuk bersumpah setia kepada Putri Jinzoo, walau sudah memahami sifatnya yang seperti itu. Dan bisa kita lihat bersama perubahan yang mengerikan Tianzi dengan 4 tangan yang dimilikinya juga badan yang membesar. Sambil merespon perkataan Lu Fan bahwa dirinya tidak akan pernah tahu perasaannya kepada Putri Jinzoo. Tanpa dirinya, dia tetaplah menjadi orang yang tidak berguna dalam hidup ini. Tak hanya badan dan fisiknya Tianzi yang berubah, bahkan giginya kini telah menjadi taring tajam dengan mata yang bercahaya. Dan dengan sikapnya dia berteriak kepada Lu Fan bahwa dia akan melakukan apapun demi Putri Jinzoo. Lantas Putri Jin menyuruh Tianzi menyerang Lu Fan dan menghabisinya. Begitu cepat Tianzi melesat menyerang Lu Fan dengan tombaknya sambil berteriak, "Matilah!" Tak bisa hanya berdiam diri, Lu Fan menyiapkan serangannya untuk menghalau serangan brutal dari Tianzi yang sedang dalam mode iblisnya tersebut. Dan Lu Fan yang merasa kasihan kepadanya daripada rasa bencinya. Kemudian Lu Fan berkata, "Thunder," dan sistem panel yang muncul bertuliskan Spiritual Wind Waros. Skill di mana pemakainya menerima berkah angin spiritual yang dapat meningkatkan atribut agility sebesar 35%. Dengan cepat juga Lu Fan mengaktifkan Dragon Fang Strike-nya bernama Azure Dragon King yang dapat memberikan 20 lapis serangan petir kepada musuh atau targetnya. Dan panel sistem yang menginformasikan bahwa sisa atribut Thundernya sekarang adalah 9 lapis. Tampak Tianzi yang terkena telak serangan dari Lu Fan ini yang masih sempat berkata lirih dalam hati kepada Putri Jinzoo untuk dapat memaafkannya karena tidak berhasil mengalahkan Lu Fan. Dan kini kita diperlihatkan mimik wajah kaget Putri Jin kepada Tianzi yang berhasil dikalahkan. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.